Katolik sama Kristen duluan Kristen Ortodoks ya. Shalom Bro Yudi. Ya untuk semua juga ya. Ini pertanyaannya kamu bertanya aja udah salah gitu. Kurang tepat ya. Kurang tepat untuk bertanya. Dan lagi kamu nanya antara Katolik dengan Kristen, kok tiba-tiba ada urusan Ortodoks segala. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu begini. Yang pertama, pahami dulu siapa Katolik itu dan siapa Kristen itu ya. Apa itu Kristen, apa itu Katolik harus dipahami, oke? Dan apa yang Ortodoks ini apa? Yang pertama saya mau jawab dulu. Arti Ortodoks itu artinya mula-mula ya, jemaat mula-mula. Zaman ortodoksi itu artinya zaman jemaat mula-mula. Nah, bicara soal jemaat, bicara soal mula-mula, itu jemaat mula-mula yang dikenal dengan jemaat masa ortodoksi itu adalah 3.000 jemaat yang dikenal dengan Kristen pada peristiwa Pentakosta. Nah, setelah itu kan Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus itu yang menerima pencurahan Roh Sang Kudus ya, yang adalah Yotefavi itu sendiri, yang adalah Yesus yang adalah Immanuel. Yesus yang Immanuel itu adalah Roh Sang Kudus ya. Dia adalah Roh, Tuhan adalah Roh itu di lautan Yerusalem. Nah, mereka kan memberitakan tentang kabar baik ya, yang diterjemahkan oleh LAI dengan istilah Injil yang dari kata Evangelion, itu artinya kabar baik ya. Nah, itu ada 3.000 orang yang menerima Kristus pada saat itu. Itulah yang dikatakan jemaat mula-mula atau Kristen Ortodoks, karena Kristen ini dilabelisasi oleh orang-orang di sekitar itu, di orang-orang Yahudi waktu itu, untuk mengejek-ejek orang yang mengikuti Kristus ini sebagai Kristen ya. Jadi Kristen Ortodoks itu adalah orang-orang yang 3.000 jemaat itu pada masa itu yang dikatakan jemaat atau gereja. Gereja itu belum dan bukan bentuk bangunan, tetapi itu kita ya, karena kamu adalah bait Kristus, itulah yang namanya gereja. Oke, yang pertama yang benar adalah Kristen ya, bukan Katolik. Dan Kristen yang dikatakan Ortodoks itu ya Kristen mula-mula, jemaat mula-mula ya Kristen, belum ada istilah Katolik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, siapa yang lebih duluan ada ya, saya jawab lagi, jelas di situ adalah Kristen ya. Kristen itu ada pada abad pertama, sedangkan Katolik itu ada di abad keempat, Islam ada di abad ke-7. Sampai di sini paham? Jadi sudah tahu ya, dari situ aja kan kalian sudah tahu mana yang lebih dulu ya. Tetapi di zaman sekarang ya memang banyak penyesatan, tentu saja saudara. Orang juga lomba-lomba untuk menyesatkan orang lain. Siapa orang-orang ini? Ya orang-orang yang sudah tersesat, tentunya tidak mau tersesat sendiri kan. Begitu juga dengan setan, karena dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Waktu Tuhan itu datang kalian kedua dan melakukan penghukuman, penghakiman pada semua orang menurut perbuatannya dan menghukum iblis. Iblis tahu momennya itu sudah hampir dekat, makanya dia sangat gencar untuk menyesatkan banyak orang. Caranya bagaimana? Ya, iblis ini nggak pintar saudara. Dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti terakhir itu yang dia lakukan cuma satu, propaganda ya, penggiringan opini publik seperti kalian ini ya, bagi orang-orang yang tidak tahu disesatkan. Nah, jangan sampai itu adalah engkau yang disesatkan. Oke, caranya bagaimana? Melakukan tipu daya. Salah satunya menipu orang-orang dengan cerita yang dikarang sesuai dengan kepentingannya, keuntungannya, yaitu memang guna untuk menyesatkan. Kebenaran diputar balikan menjadi kebohongan. Salah satunya ya, mengaku-ngaku. Yang pertama, Katolik mengaku-ngaku bahwa mereka adalah gereja Ortodoks, padahal mereka bukan gereja Ortodoks. Justru mereka dikeluarkan dari kekristenan, tidak dianggap Kristen karena dianggap ajarannya bukan ajaran Kristus, menyimpang. Kalau kalian melihat dari sejarah ya, sejarah gereja itu dari awal sampai sekarang ini, kalian akan tahu dari dulu itu penyesatan hanya datang dari Roma. Makanya terjadi beberapa konsili-konsili ya, gereja di Eropa. Dulu belum ada yang namanya gereja Katolik, HKBP, GBKB, GBI, dan lain-lain, GPDI, belum ada waktu itu. Dulu hanya jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Antioquia, jemaat di Philadelphia dan lain-lain, di Sardis, di Pergamos.
Seperti itu saudara, kalau kau baca Alkitabmu sekalipun itu adalah terjemahan sampah oleh LAI, kau juga perlu menyelidikinya itu di dalam sejarah kan, cari di Wikipedia atau manapun sumber-sumber yang akurat. Oke saudara, nah inilah propaganda yang mereka lakukan. Mereka mengejar-ngejar orang-orang untuk menyesatkan. Apalagi sejak sekarang ini kebenaran semakin terbuka, ya, nama Tuhan Yesus itu semakin digemahkan. Orang semakin mengerti, oh doktrin Allah Tritunggal ini doktrin sampah, doktrin setan, ya kan, doktrin yang bukan ajaran Kristus. Nah akhirnya mereka meninggalkan, lama-lama kembali kepada pengajaran yang benar. Kan Tuhan Yesus sudah berkata, ya, di zaman terakhir ini penyembah-penyembah Tuhan akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapa itu roh? Roh yang dimaksud di sini adalah menyembah Tuhan dalam roh. Roh itu bicara soal Kristus. Karena Kristus Tuhan adalah roh. Jadi hanya dalam Tuhan saja. Nah, siapa ini kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kristus adalah kebenaran. Jadi ujung-ujungnya penyembah yang benar itu menyembah Kristus. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Yotevave, ya. Nah, sekarang ini kan orang itu sedang kekristenan digoncang karena Tuhan mengatakan penghakiman itu dimulai dari rumahku, ya kan? Jangan lupakan ayat itu saudara. Makanya mereka di sini menggoncangkan semua orang-orang Kristen itu dengan standar ganda, mengatakan bahwa mereka ortodoks. Supaya apa? Orang-orang yang mendengarkan mereka seakan-akan mereka lah ajaran yang paling benar, Kristen yang paling sejati, dan ajaran mereka yang benar, padahal mereka sendiri tidak melakukan ajaran Kristus. Yang mereka lakukan hanya tradisi dan ritual, ya, ingat, ritual. Nah itu propaganda yang pertama, mengaku-ngaku ortodoks padahal mereka bukan ortodoks, mereka dibuang, dikeluarkan dari kekristenan. Dan yang kedua, propaganda melabelisasi Martin Luther sebagai Protestan. Orang-orang Lutheran dikenal sebagai Protestan. Nah orang-orang Katolik yang mengaku-ngaku gereja ortodoks ini, Kristen mula-mula ini, melabelisasi orang-orang Kristen itu sebagai Protestan yang memprotes mereka, ya kan? Nah, ini adalah propaganda yang kedua yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, ya, tentang mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu adalah ajaran bapak-bapak gereja, ajaran para rasul. Ini juga propaganda saudara, ya, karena pada faktanya istilah bapak-bapak gereja itu istilah yang dipakai oleh orang gereja Roma, ya. Kristen dari dulu tidak ada yang mengenal bapak-bapak gereja. Kalau lihat dari Alkitabmu itu bapak-bapak gereja nggak ada. Bahkan Yesus aja tuh nggak pernah mengajarkan tentang bapak-bapak gereja. Dia hanya mengaruniakan 5 untuk jawatan dalam gereja sebagai penilik gereja yang saling untuk mendukung ini dalam pekerjaan pelayanannya. Yaitu siapa namanya? Siapa saja itu saudara? Yang pertama nabi, yang kedua penginjil, ketiga rasul, keempat gembala, kelima pengajar. Nggak ada istilah bapak-bapak gereja di situ, ya. Di situ adalah tipu-tipu propaganda yang dilakukan oleh gereja Katolik juga, istilah bapak-bapak gereja. Terus yang itu aja udah di situ disesatkan saudara. Jadi untuk embel-embel yang lain juga itu semua penipuan. Ya, use your brain. Jadi artinya jadilah bijak dalam menyikapi segala sesuatunya. Sekali lagi, Katolik itu bukan Kristen. Dan coba kau tanya sama orang-orang lain Kristen, orang Katolik tidak pernah mau dikatakan Kristen karena mereka bukan Kristen. Mereka juga mengatakan kami bukan Kristen, kami Katolik bukan Kristen. Oke? Jadi makanya heran aja gitu loh, orang Kristen selalu bilang mereka saudara kita, hey. Yesus berkata, lihat aja lah Alkitabmu yang terjemahan sampah itu aja lah, aku kasih tahu ya. Yang terjemahan sampahnya LAI di situ juga dikatakan, ya kan? Apa coba waktu murid-murid Yesus datang kepada Yesus lagi ngajar, muridnya bilang, guru, saya pakai bahasa saya ya, tapi baca Alkitab itu ada, kisah itu ada. Guru, lihat di situ itu ada ibumu dan ada saudaramu. Di situ ada Yohanes, saudaranya Yesus, ya kan? Saudara itu yang dia lahir dari Maria, tapi bukan seperti Yesus prosesnya. Dia memang bersetubuh dengan Yusuf, makanya melahirkan Yohanes. Jadi muridnya bilang apa? Guru, itu lihat ada ibumu di sana menunggumu bersama saudaramu. Yesus bilang apa? Siapa ibuku dan siapa saudaraku? Mereka inilah ibu dan saudaraku yang selalu haus dan lapar mendengarkan aku dan yang melakukan ajaranku. Itu yang dikatakan Yesus, ya. Jadi apalagi Katolik, sejak kapan Katolik itu menjadi saudara kita?